Analisis data berkala. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis data berkala? Nah, data berkala adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan berupa minggu, bulan, dan tahun. Nah, dalam analisis data berkala, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu ada metode tangan bebas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode tangan bebas? Metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana yang masih mengandung unsur subjektivitas dan di mana pembuatan tren bebas dilakukan tanpa menggunakan formula matematis. Nah, menurut Gito Sudarmo dan Najmuddin, metode tangan bebas sangat sederhana, di mana pembuatan tren bebas dilakukan tanpa menggunakan formula matematis. Nah, pada metode ini, garis tren ditentukan secara bebas, tetapi tidak berarti ditentukan tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun, demikian, penentuan garis tren tetap sangat subjektif, yang setiap orang mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, metode tangan bebas ini adalah metode yang paling mudah, tetapi sifatnya sangat subjektif. Nah, metode ini menerapkan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Nah, untuk menentukan gerak tren dengan metode ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membuat sumbu tegak Y dan sumbu mendatar X. Selanjutnya, kita membuat scatter diagram. Nah, data hasil pengamatan atau observasi yang dibuat diagram pencar dan grafik. Setelah itu, tariklah garis lurus mendekati semua titik koordinat pada diagram pencar secara bebas. Nah, walaupun ini merupakan metode yang mudah, namun metode ini dianggap kurang memenuhi syarat dan jarang juga digunakan. Nah, kemudian saya sudah membuat contoh soalnya mengenai metode tangan bebas, yaitu mengenai pendapatan bunga tahun 2016 sampai tahun 2023 di Bank Rakyat Indonesia atau bisa disebut dengan BRI. Nah, ini contoh pendapatan di Bank BRI dari tahun 2016 sampai 2023. Nah, ini data-data yang terdapat pada Bank BRI Indonesia, Bank Rakyat Indonesia mengenai pendapatan bunga. Nah, setelah data yang sudah ada, kita alihkan ke dalam diagram pencar atau bisa disebut dengan diagram scatter. Nah, setelah kita memindahkan atau setelah data-datanya dialihkan ke diagram pencar, maka kita akan mengetahui bagaimana garis trennya dari tahun ke tahun. Ini ada 3 garis. Nah, 3 garis ini menurut beberapa individu. Nah, dikarenakan ini ada 3 contohnya ada 3 garis, jadi ini ada 3 individu yang membuat garis tren ini. Nah, kemudian setelah kita mengalihkan semua data-data ke diagram pencar atau scatter, langkah selanjutnya kita akan mencari persamaan garis lurus. Nah,
Jika, pada tahun 2016 sebagai titik asal dan pada tahun 2023 sebagai titik akhir, maka kita peroleh 2 titik koordinat, yang di mana untuk titik koordinat yang pertama yaitu tentunya pada titik koordinat 0. Nah, di titik koordinat 0 ini, titiknya itu pada pendapatan 176.000. Nah, kemudian pada titik koordinat di titik koordinat 7 ini pendapatannya 237.000. Nah, apabila nilai-nilai ini kita masukkan ke persamaan garis lurus, maka kita akan memperoleh persamaannya sebagai berikut. Nah, untuk persamaan garis lurusnya, untuk kita mencari persamaan garis lurusnya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, Y ini itu sebagai pendapatan. Nah, kemudian kita dalam perhitungannya Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung mengenai titik koordinat. Yang pertama yaitu titik koordinat 0, yang dimana pendapatannya 176.000. Nah, kita tinggal masukkan Y itu kan sama dengan pendapatan. Nah, pendapatan yang ada dalam titik koordinat 0 yaitu 176. Jadi kita masukkan 176.000 sama dengan A tambah B dalam kurung 0. Nah, 0 ini merupakan titik koordinatnya. Kemudian kita turunkan A ini ke bawah. Kemudian menjadi A sama dengan 176.000. Nah, 176.000 ini dari hasil 176.000 yang ini kita pindahkan ke bawah. Jadi yang A-nya itu 176.000. Nah, kemudian untuk titik koordinat yang keduanya yaitu pada titik koordinat yang 7, yang dimana pendapatannya itu 237.000 sama dengan A tambah B dalam kurung 7. Nah, 7 ini merupakan titik koordinatnya. Sama dengan tadi kan A-nya itu sudah diketahui yaitu 176.000. Nah, kita tinggal masukkan 176.000 ditambah 7B. Nah, 7B ini didapat dari B kali 7 sama dengan 7B. Jadi 176.000 ditambah 7B. Kemudian 7B ini kita pindahkan ke bawah menjadi 7B sama dengan 237.000. Nah, 237.000 ini didapat dari titik koordinat ke-7 dikurangi dengan nilai A tadi. Jadi 7B sama dengan 237.000 dikurangi 176.000. Kemudian kita turunkan, kita mencari B, yaitu kita turunkan ini menjadi B sama dengan 61.000. Nah, 61.000 ini kita dapat dari 237.000 sama dengan 176.000. Hasilnya 61.000. Nah, kemudian dibagi 7. Jadi B-nya itu nilainya tuh 8.714. Nah, 8.714 ini didapat dari 61.000 dibagi 7. Nah, jadi untuk persamaan garis lurusnya kita dapat tulis Y sama dengan
rumusnya itu kan Y sama dengan A tambah BX. Nah, jadi kita tinggal memasukkan karena, tadi kan nilai A dan B-nya itu sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan saja Y sama dengan 176.000 ditambah 176.000 ini kan, tadi nilai A, jadi 176.000 ditambah, eee tadi kan B, kemudian nilai B itu kan sudah diketahui menjadi, 8.714. Nah, jadi persamaan garis lurusnya itu Y sama dengan 176.000 tambah 8.714 X. Nah, X ini merupakan, variabel waktu.